paling seneng tuh di motor nyium parfum mbak-mbak atau mbak-mbak yang baru mandi. Jadi wangi rambutnya tuh nyebar dan dia bakal ngikutin mbak itu sampai wanginya hilang. Iya serem banget. Tapi serem banget ya. Maksudnya dia nganggep itu tuh hal yang lucu gitu. Halo my love, kembali lagi di Mojok Video, kali ini bersama Alia Dan Inom, yang akan nemenin kalian di Tukar Resah. Tukar Resah adalah tempat kita bertukar keresahan dan berbagi cerita tentang banyak hal. Nah, di episode kemarin kami sudah bahas soal red flags dalam relasi romantis. Minggu ini kami juga mau bahas hal yang masih ada kaitannya sama red flags. Kalian pernah nggak sih nonton film atau drama Korea yang ada adegan-adegan romantis, tapi kalau di kehidupan nyata itu jadinya creepy, bahkan cenderung abusive. Di episode kali ini kami pengen bahas hal itu. No, kamu tuh suka nonton film atau drama romance gitu gak sih? Kalau dibilang suka sih nggak begitu suka. Tapi ya kalau misalnya emang ada yang bagus, aku tonton gitu. Sebenarnya nih aku tuh udah 23 tahun, tapi seumur hidup aku nggak pernah nonton Ada Apa Dengan Cinta, dan aku baru nonton. Yang pertama? Iya, yang pertama. Oh, iya. Dan aku baru nonton minggu lalu. Terus ada satu adegan di mana aku tersipu malu gara-gara Rangga tuh bilang makasih dan mau pamit dari cinta, tapi dia kayak gini, kayak ya Allah. Terus ya udah. Jadi Aku jadi fangirl sendiri gitu. Jadi ADC itu salah satu film romance yang kamu suka? Iya. Terus satu lagi ada Before Sunrise. Before Sunrise. Berarti kamu tuh sukanya bukan film-film romance yang harus, ngerti gak sih, kayak memberikan gestur cintanya tuh besar banget, kayak bikin flash mob. Oh yang kayak gitu nggak suka aku. Nggak suka? Ya aku suka sih adegan-adegan romantis yang nggak dipaksa gitu. Iya. Aku tuh suka adegan yang ya udah kayak di dunia nyata aja, nggak yang digawe-gawe banget. Maksudnya kayak kata kamu tadi flash mob, maksudnya tuh kayak lebay banget. Sedangkan yang di real life kan kita belum tentu ketemu yang emang seromantis itu nggak sih. Sedangkan kata romantis itu tuh nggak cuma melulu orang yang emang punya gestur yang romantis, besar gitu. tapi kan love language orang beda-beda ya. Iya sih. Pokoknya memang yang menurut aku bagus itu adalah pasangan yang punya chemistry-nya tuh dapet gitu. Jadi hal-hal sederhana yang mereka lakukan kayak cuma ngobrol atau kayak pegangan tangan itu jadi sangat romantis gak sih? Iya, bahkan yang gesturnya Rangga tadi itu tuh sebenarnya kalau misal kita lihat apa ya, kalau kita pikir-pikir itu tuh cringe banget gak sih? Tapi tuh karena dari awal tuh sikapnya Rangga tuh kayak orang yang dingin, tiba-tiba dia kayak anjir, itu lucu ya. Nah, kamu nonton drama Korea gak sih? Nonton. Apa aja tuh yang kamu nonton? Yang romance ya, aku inget aku nonton Ghost. Aku nggak tahu judulnya Ghost atau apa, tapi dia cerita tentang dia ada hantu yang jatuh cinta sama koki. Akhirnya si hantu ini tuh menjelma, entah menjelma aku lupa, Atau merasuki orang untuk jadi pacarnya si koki. Akhirnya mereka pacaran, tapi dari sosok yang beda gitu. Aku juga nonton drama Korea dari kecil sih, kayak dulu Boys Before Flowers. Oh ya. Terus My Love from Another Star. The Hairs. Iya, kayak gitu-gitu. Sama ini nggak sih, kamu nonton nggak Reply? Oh iya, aku nonton yang 88. Aku suka banget itu. Iya, aku juga suka banget. Aku tuh dulu pas masih kecil, aku tuh suka banget sama Boys Before Flowers. Kayak pas aku kecil tuh aku sampai, ini pas SD, aku tuh sampai masang posternya di kamarku. Sesuka itu. Tapi sekarang ketika aku udah gede, aku baru sadar sebenarnya hal-hal yang dilakukan Junpyo ke Jandi itu tuh sebenarnya perilaku yang tidak sehat. Kayak gimana tuh? Contoh? Kayak Junpyo kan emang dari awal itu kan kayak ngebully Jandi kan. Ya memang sih kayak banyak banget kan apa ya istilahnya, formula benci jadi cinta. Iya. Tapi pokoknya ada di awal-awal itu tuh si Junpyo ini sampai menjebak Jandi dan pokoknya nyuruh anak sekolah di sekolahnya itu buat menjebak Jandi, dan itu tuh mereka tuh mikirnya jadinya kayak melecehkan Jandi. Oke. Dan juga kayak berbuat kasar buat dapet perhatian dan misalnya mau menyiksa si cewek ini sampai akhirnya nanti dia jatuh cinta.
kayak itu kan formulanya sebenarnya nggak sehat dan bahkan udah cenderung toksik ya kalau kayak Udah gitu. toksik banget sih. Maksudnya itu kayak zaman kita SD nggak sih? Pas Iya. kita suka sama temen kita malah kayak ngusilin dia gitu. Dan maksudnya banyak yang kita tuh tumbuh dengan gagasan, oh kalau cowok itu ngasarin kamu atau annoying, bikin jadi annoying banget, itu tuh karena dia naksir kamu. Padahal mereka cara capernya juga Ya nggak bagus sih. nggak bagus. Kayak diromantisasi gitu ya. Iya, diromantisasi. Yang harusnya tuh nggak diromantisasi karena itu perilaku yang toksik Iya. dan cenderung abusive juga kan. Selain di drama Korea, kamu ada nggak sih pernah nonton film yang dulu nih pas kamu nonton ini tuh kayak romantis banget dan kamu suka, tapi setelah kamu pikir-pikir itu tuh sebenarnya perilaku yang dilakukan tuh harusnya tidak diromantisasi. Iya. Jadi ada satu film aku suka banget. Ingat salah satu film favorit aku. Judulnya tuh Chungking Express. Sutradaranya Wong Kar-wai. Nah, terus di situ ceritanya tuh ada cewek. Cewek ini tuh naksir namanya Faye. Nah, si Faye ini tuh naksir apa ya, cowok yang sering datang ke kafe tempat dia kerja. Saking naksirnya dia, si Faye ini tuh nekat masuk ke dalam rumah si petugas ini. Jadi si cowok ini. Nah, terus saking sukanya si Faye sama dia, Faye tuh masuk ke dalam properti dia tanpa izin. Dan Faye itu di situ, di rumahnya itu Faye tuh kayak ngebersihin rumahnya, ngerapiin. Dia kayak ngelihat rutinitas si cowok ini tuh berantakan banget karena udah capek. Ya kalau di film liatnya tuh kayak ih gemes banget sih Faye, kayak nih orang belum kenal aja udah ngeberes-beresin rumah. Kayak gitu loh kalau misalnya. Tapi mereka belum kenalan. Mereka belum kenalan samsak. Cowok ini bahkan nggak tahu Faye. Tapi kayak mereka cuma pernah ketemu aja gitu. Oke, berarti cowoknya kaget dong pas pulang rumahnya udah beres. Enggak, si cowok ini nggak pernah notice kalau misal rumahnya beres. Jadi kayak dia cuma notice kayak karena mungkin udah capek banget gitu loh, kesannya tuh kayak capek banget nyampe ke rumah ternyata rumahnya udah beres, ya udah dia tinggal tidur. Jadi kayak di situ tuh diliatin si Faye ini tuh membantu si cowok ini untuk istirahat lebih cepat gitu loh, karena rumahnya udah beres. Iya, tapi kalau dipikir itu creepy banget. Jadi kayak aku pas sadar, anjir ini ngapain masuk ke rumah orang, bahkan belum kenal. Tapi di satu sisi aku ngeliat ini lucu banget supaya mana pemainnya gemes gitu kan. Dan cara digambarkan di film itu juga itu seperti bukan perilaku ya. Itu kayak love language-nya si Faye itu loh untuk si cowok ini. Ya walaupun akhirnya mereka tuh dibikin ketemu pas-pasan ke gap si Faye ini ke gap di rumahnya. Terus bla 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 bla, mereka akhirnya pacaran gitu kayak ngedate dah. Iya, tapi aku kepikiran sih kalau kayak gitu kejadian di aku nih misalnya ya. Iya. Kayak aku pulang kos, buka kamar, tiba-tiba kamar kosku tuh udah rapi, terus aku nggak tahu siapa yang bersihin. Iya. Aku pasti takut sih. Aku juga. Iya kan? Aku pernah notice di kamar ya, maksudku di kamar kos. Aku pulang, terus aku ngerasa ada barangku yang bergerak. Maksudnya bukan bergerak gini ya, maksudnya ada yang berpindah. Dan aku kayak, fuck ini apa? Dan aku ngeliat ada satu case di atas lemariku. Di depan kamar mandi itu ada satu case yang pas aku buka itu ternyata isinya kunci kamar kos. Kunci kamar kos. Jadi aku langsung oh ini bapak kos aku yang masuk ke kamar tanpa izin aku, dan itu aja udah serem gitu. Gimana orang yang udah tiba-tiba ngebersihin, dia ngelihat privasi kita di dalam kamar gitu kan. Bener banget sih. Dan ya sebenarnya kan banyak banget ya hal-hal seperti ini di film atau di drama yang kayak misalnya kalau di drama sih aku sering lihat formula kayak gini sih, yang tiba-tiba itu kayak dorong ke dinding. Oh iya, itu ala-ala wibu gitu ya? Iya, kayak gitu. Terus tiba-tiba cium paksa. Maksudnya sering banget kejadian seperti itu yang itu diromantisasi, orang-orang ikut meromantisasi adegan-adegan tersebut, dianggap itu romantis. Dan meskipun sebenarnya kalau sekarang ini aku udah lihat sih drama Korea itu udah mulai progresif lah. Maksudnya adegan-adegan seperti itu udah mulai dikurangin, mereka udah ngomongin soal konsensual. Cuma aku jadi mikir sih, karena apa ya, kayaknya banyak orang yang ketika mereka belajar cinta, belajar pacaran, itu mereka dari nonton-nonton film, dari nonton-nonton orang drama. jadi terpatri gitu loh standarnya mereka. Dan aku tuh pernah ya kejadian Jadi ada orang
yang dia itu mau, pokoknya dia itu punya kayak coffee shop gitu. Dan dia itu pengen aku nyobain minuman buatan dia. Buatan coffee shopnya dia. Dan yang aku pikir ya udah nggak apa-apa kan. Dia minta pendapatku. Dan waktu itu akhirnya aku kasih alamat kosku. Karena dia waktu itu ngirimnya pakai GoFood. Waktu itu aku kejadiannya lagi sakit, habis kecelakaan motor gitu. Terus setelah kejadian itu, besoknya tiba-tiba orang ini chat aku, Alia, aku udah di depan kos kamu. Aku nggak kenal orang ini, belum pernah ketemu. Dan aku kaget dong, kayak, ngapain di kosku? Dan dia nggak ngabarin, bilang aku pengen ke kos kamu deh, atau apa. Tapi dia minta alamat itu? Dia minta alamatnya kan gara-gara ngirimin kopi itu. Oh, sebelumnya dia udah pernah ngasih? Iya, malamnya banget dia tuh baru ngirimin minuman tapi lewat GoFood. Dan itu minuman punya coffee shop dia. Aku nggak mikir aneh-aneh di situ. Tapi besoknya dia langsung datang ke kosku tanpa izin, tanpa ngomong apapun. Dan sebelumnya aku bahkan belum pernah kenal dia. Aku kaget banget kan. Dia bilang, iya aku udah di depan kos kamu nih sekarang. Itu kayak dia ngasih apa ya? Awalnya kan cuma sebatas bisnis ya jatuhnya, tiba-tiba jadi kayak gitu. Iya, dan dia bilang, iya aku bawain kamu buah nih. Dia, karena kan aku lagi sakit. Tapi kayak aku pikir anjing serem banget, kayak ya ampun tiba-tiba datang ke kosku dan belum kenal. Dan maksudnya kalau kayak gini di film romance atau drama mungkin jadi hal yang sangat romantis nggak sih? Iya. Kamu ada nggak pengalaman kayak gitu? Ada. Enggak sih, maksudnya kalau secara romantically kayaknya sih nggak ada. Tapi aku pernah ngalamin hal yang super creepy dan aku rasa ini juga efek-efek film gitu. Jadi aku pernah di jalan mau di ring road nih, aku naik motor sendirian, udah jam 7 doang, jam 7. Aku di ring road dan itu posisinya macet karena kita mau putar arah. Ngerti lah ya, kalau mau putar arah pasti ngantrinya banyak kan. Dan di saat aku lagi diam nunggu gitu, tiba-tiba tuh di samping aku ada motor cowok nih. Cowok di samping aku, terus dia senyum ke aku. Aku menganggap orang yang senyum ke aku nggak pernah mempermasalahkan itu karena kayak ini bentuk keramahan. Dan aku pun orangnya nggak enakan, jadi di saat dia senyumin aku senyumin balik gitu. Tapi ya udah sebatas itu. Dan orang ini tuh terus ngeliatin aku sampai akhirnya dia mepetin motornya ke aku. Setelah dia mepetin motornya ke aku, dia tiba-tiba ngajakin ngomong aku. Aku kira dia berbahasa basi, maksudnya aku ngeliat dari usianya dia kayak bapak-bapak, yang nggak bapak-bapak juga, kayak umur om-om gitu. Nggak om-om juga, kayak 28. 28-an kayak gitu. Terus tiba-tiba dia pas mepetin aku, dia ngomong, kok sendirian aja gitu. Si bodoh ini dengan masih polosnya, dengan masih baiknya tuh dia jawab, iya. Terus aku udah gak nyaman, di situ aku udah gak nyaman, terus aku majuin motorku karena dia mepet kan tadi. Pas aku maju, terus dia tiba-tiba ngikutin, bener-bener ngikutin dan mepet, padahal itu tuh rame. Kayak dia tuh, aku sadar aku tuh kayak ini hampir pelecehan nih kayak gitu. Dan orang ini malah ngedeketin. Pas udah ngedeketin aku udah gak nyaman, aku udah gemeter. Orang itu tiba-tiba ngomong gini, kalau emang gak ada pacarnya, ya udah sama aku aja. Pacaran yuk, aku cari tempatnya. Dan itu aku udah deg-degan setengah mampus, tapi satu di dalam otak aku, ini tuh di jalan raya gitu, maksudnya ini rame, kalau aku teriak kamu mampus loh kayak gitu. Tapi aku udah nggak berdaya di situ posisinya. Dan kosan aku tuh kalau abis dari belokan itu udah deket banget, jadi di pinggir ring road kan. Jadi aku kayak berusaha ngebut. Saat aku ngebut dia beneran ngejar aku, sampai akhirnya aku nerobos masuk ke dalam kosan dan dia udah nggak berani, dia ninggalin aku. Tapi situ aku jadi traumatized banget. Aku ngerasa ya aku nggak tahu intensi dia tuh cuma godain atau gimana, cuman kan itu creepy parah. Maksudnya ya mungkin efek film juga, mungkin gestur kayak gitu dikira romantis kali. Tapi aku juga maksudnya sering juga kan melihat ada adegan menguntit ya di film-film. Kayak misalnya ketemu orang, misalnya nih ketemu di coffee shop, terus lihat orang ini, terus diikutin pas pulang. Itu tuh bisa jadi romantis di film kan? Iya. Karena sebenarnya kalaupun itu kejadian di dunia nyata, mau secakep apapun orangnya yang ngikutin kita bakal ngerasa serem gak sih? Dan gak sopan kan? Sama kayak, pernah gak sih baca tweet orang yang viral itu gara-gara dia bilang paling seneng tuh di motor nyium parfum mbak-mbak atau mbak-mbak yang baru mandi. Jadi wangi rambutnya tuh nyebar dan dia bakal ngikutin mbak itu sampai wanginya hilang. Iya serem banget. Tapi serem banget ya. Maksudnya dia nganggep itu tuh hal yang lucu gitu karena dia ngikutin cewek yang wangi. Takut banget aku. Dan akhirnya itu kena hujat karena ya orang nganggep nih lu creepy banget sih ngikutin cewek gitu.
ya ampun kenapa sih ada orang kayak gitu, takut. Yang ngerti. Tapi ada sih, kamu udah nonton film Posesif? Udah, dan aku 3 hari nangis gara-gara aku ke-trigger parah. Soalnya apa namanya, perilaku si cowok ini, siapa sih, Adipati ya? Yudis ya. Si Yudis ini tuh benar-benar kayak mantanku yang toksik di SMA. Maksudnya dia benar-benar nggak apa ya, dia controlling, dia cemburuan, dia juga nguntit gak sih kalau nggak salah si Yudis tuh nguntit, dan sempat ada konvo di mana ceweknya tuh mau kuliah beda kampus, dan Yudis marah banget. Nah, mantanku dulu juga kayak gitu, bahkan sampai ngelakuin hal yang agak gila menurut aku, kayak merugikan aku banget demi biar aku nggak keluar. Jadi pas aku nonton kayak fuck, kaulang semua. Tapi menurut aku itu film yang bagus sih, karena dia nunjukin red flag kan. Dan sebenarnya ada apa sih, kayak adegan-adegan di Posesif yang inget gak sih pas di awal si Yudis itu sempet kayak ngasih kejutan, tiba-tiba datang masuk ke kamarnya si Lala, terus bilang dia udah punya kunci kamarnya. Oh iya, itu creepy sih. Iya, dan di awal itu kan dia di situ kesannya romantis, tapi kayak akhirnya kan penonton lama-lama tahu kalau itu tidak romantis. Iya, nggak sehat. Dan maksudnya aku jadi inget sih kayak pas aku lagi nonton di bioskop, aku nonton film Posesif itu 5 kali, 2 apa 3 kali di bioskop. Dan pas aku nonton itu sering banget yang pas ketika Yudis kayak misalnya pas dia nampar dirinya sendiri. Oh iya, itu juga dilakuin sama mantan aku. Kayak itu kayak serem banget. Itu tuh kayak, ya kalau misal di film Posesif ya bener-bener digambarin kalau itu tuh sangat gak bagi. Untungnya nggak ada diromantisasi. Gitu. Iya, nah pas aku lagi nonton di bioskop tuh aku sering banget denger di penonton sendiri tuh ketawa. Dan aku nggak ngerti apa yang harus ditertawakan. Kayak maksudnya masif gitu ketawa yang banyak? Iya banyak sih, maksudnya nggak semuanya tapi banyak. Kayak ada aja yang ketawa, kayak adegan-adegan kayak gitu yang sebenarnya itu serem kan. Dan maksudku aku jadi inget yang pas adegan si Yudis ke kamarnya Lala itu malam-malam dan masuk tanpa izin itu, film Twilight kan pernah juga tuh si Edward tiba-tiba datang ke kamarnya si Bella, terus nontonin Bella lagi tidur. Itu kan creepy banget. Aku nggak nonton sih, tapi pas dengerin aja tuh kayak udah keganggu banget. Iya, maksudnya di film Posesif itu menurutku banyak formula-formula yang biasanya jadi adegan yang romantis di film-film romance pada umumnya, tapi di film Posesif itu bisa dilihat, oh ini tuh harusnya nggak diromantisasi karena ini hal-hal yang kayak gini aja bisa lead ke hal yang lebih besar. Dan emang apa ya, mungkin karena pemainnya juga bagus. Iya. Jadi kayak penjiwaannya pas, jadi penonton yang nangkep pun juga kayak kerasa gitu loh, ini creepy banget, ini nggak baik gitu. Kalau menurutku sih sekarang, ketika kita melihat adegan romantis, sebenarnya kita sebagai penonton tuh bisa mikir lagi nggak sih? Kayak ini tuh harusnya diromantisasi atau enggak? Kalau menurut kamu sendiri? Kalau menurut aku, ya kayak tadi sih, sebaiknya tuh kayak filmmaker ya menurut aku. Filmmaker tuh kalau bikin storyline, oke, nggak apa-apa romantis, tapi jangan dari hal-hal yang creepy dong, kayak tadi yang aku bilang Faye. Itu tuh justru yang benar-benar udah parah, udah dia masuk ke properti orang, dia ganggu privacy, dan itu kalau misal dinormalisasi, kalau semua orang anggap itu hal yang lucu dan itu adalah gestur romantis kan bahaya banget gitu loh. Belum tentu, oke lah kalau misalnya di film tersebut responnya tuh positif karena mereka jatuh cinta. Kalau misal di dunia nyata kayak gitu kan belum tentu ya. Jadi maksudku lebih baik ada dari filmmakernya sendiri lebih pintar untuk milih gestur-gestur romantis yang mau ditaruh di film, dan dari penontonnya sendiri tuh harus lebih cerdas aja sih, maksudnya lebih berpikir oke, ini film bagus gitu, oke ini film bagus tapi tindakannya seperti ini tuh nggak boleh dinormalisasi ataupun dilebih-lebihkan ya kayak tadi diromantisasi kayak gitu kan nggak baik gitu loh, kayak so sweet, lucu, apaan sih? Iya sih, setuju. Dan juga menurutku ya sebenarnya dari penontonnya sendiri tuh kalau dikasih karakter yang abu-abu kayak Joker sama Harley Quinn tuh menurut aku udah semuanya tuh udah red flags. Tapi mereka dianggap keren segala macam kan, itu juga penontonnya sendiri yang kayak kenapa kalian, ada apa dengan kalian? Terus juga ini sih menurutku gini, bukan berarti kayak misalnya nih kamu tadi ngomongin Faye dan di Chungking Express segala macam, bukan berarti kan kamu menganggap film itu jelek kan, cuma kebetulan aja ada adegan-adegan seperti itu. Iya, itu masih film favorit aku sampai sekarang. Tapi tetap aja maksudnya aku nggak suka
cara Faye masuk ke situ gitu, ke dalam rumah dia. Itu nggak baik. Nah, kalau kalian ada nggak sih film-film romantis atau drama Korea mungkin yang menurut kalian romantis, tapi sebenarnya ada adegan-adegan yang seharusnya tidak diromantisasi? Kalau ada, coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Sekian topik kali ini. Semoga bahasan kita kali ini bermanfaat, dan apabila kalian punya saran topik yang lain untuk kita berdua bahas, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar dan nanti kita bakal pilih-pilih mana topik yang sekiranya bakal kita ulas atau kita obrolin ya ke depannya. Oke, sekian dari kami di Tukar Resah, sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!